Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Upscape sekalian. Dan kembali lagi bersama Yaumil. Pada kesempatan kali ini sahabat Upscape, Yaumil kembali membahas 10 soal TKB CPNS ya, yang sudah keluar kemarin dan berdasarkan kisi-kisi Permenpan RB yang terbaru. Nah, pada episode kali ini sahabat Upscape sekalian, ini banyak dagingnya nih sahabat Upscape yang akan Yaumil bagikan. Beberapa topik-topik yang Yaumil sajikan ini juga berdasarkan komen-komen sahabat Upscape sekalian di video kita sebelumnya ya. Jadi kita pada pembahasan kali ini akan banyak membahas topik-topik baru yang keluar di TKB CPNS di tahun ini. Nah, untuk tidak lebih panjangnya, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal. Tapi tunggu dulu sahabat Upscape. Di video kita sebelumnya, ada sedikit kekeliruan yang ingin Yaumil luruskan nih sahabat Upscape. Jadi ada kekeliruan dikit di pembahasan soal yang ke-10. Dan Yaumil bahas dikit ya sahabat Upscape ya. Yaumil coba callback dikit ke video kita sebelumnya. Dimana waktu itu di soal yang Yaumil bahas, soal nomor 10 berkaitan dengan early warning score. Di situ ada sebuah kekeliruan pembahasan di mana Yaumil bilang tekanan darah sistolik yang 100 mmHg itu masuk skor 1. Namun sesuai standar itu seharusnya masuk skor 2 ya, masuk ke skor 2. Sehingganya kalau ditotalkan sahabat Upscape sekalian ya, di soal yang ke-10 tuh jawaban yang tepatnya itu adalah opsi C ya. Totalnya adalah 4. Oke sahabat Upscape semuanya, ini adalah soal pertama di video kali ini. Soal pertama ini Yaumil bikin sesuai dengan permintaan sahabat Upscape sekalian di kolom komentar yang menanyakan bahas mengenai preceptorship dong bang. Nah ini dia, Yaumil bahas di soal yang pertama. Dan Yaumil membuat ini bukan hanya sekedar soal biasa, ini juga Yaumil dapatkan informasi dari pengguna kita yang udah TKB sebelumnya, yang kemudian mengalami yang namanya mendapatkan soal seperti ini nih sahabat Upscape sekalian ya. Bunyi soalnya adalah standar jumlah peserta yang dibimbing oleh preceptor adalah titik-titik berapa orang. Nah ini memang wawasan yang diuji nih sahabat Upscape. Kalau sahabat Upscape belum pernah baca sebelumnya, mungkin ini agak kesulitan juga menjawab soal seperti ini ya. Yang menanyakan standar jumlah peserta yang dibimbing oleh preceptor itu idealnya adalah berapa orang ya. Nah di sini ada 2-3 orang. Opsi A, opsi B-nya 10 orang, opsi C-nya satu kelompok kecil, opsi D satu kelompok besar, opsi E satu kelompok kelas. Nah, sahabat Upscape sekalian, pertama Yaumil jelaskin dulu triknya ya. Ketika menemukan soal-soal seperti ini, sahabat Upscape sekalian ya, yang mana ada diketahui titik-titik orang, tapi di opsi jawabannya itu ada yang dalam ketentuan bukan jumlah orang. Maka itu mungkin bisa diabaikan sahabat Upscape sekalian ya, meskipun kita nggak tahu teorinya nih sahabat Upscape ya, karena yang ditanya orang dan di opsi jawaban ada yang satu kelompok kecil, satu kelompok besar, satu kelompok kelas. Nah itu kan nggak jelas tuh sahabat Upscape berapa jumlah orangnya. Nah itu kalau meskipun kita nggak tahu teorinya, itu langsung bisa kita coret-coret ya. Nah itu dia sahabat Upscape sekalian ya, bisa kita coret. Sehingganya ada tinggal 2 kemungkinan jawaban. Ada opsi A dengan 2-3 orang atau opsi B 10 orang. Sekali lagi sahabat Upscape sekalian, ini merupakan soal wawasan ya. Jadi ini nggak ada analisa-analisa khusus nih sahabat Upscape semuanya. Ini murni soal wawasan nih yang ditanya di bagian preceptorship. Dan idealnya itu setelah Yaumil searching adalah 2-3 orang. Yaumil menemukan sebuah proposal penelitian atau hasil penelitian dari internet ya. Dan mana itu menjelaskan nih sahabat Upscape bahwasanya pembelajaran klinik atau preceptorship itu menurut AIPMI tahun 2015 adalah setiap preceptor memiliki 2-3 orang peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi kalau dirujuk dari referensi AIPMI tahun 2015, satu preceptor itu idealnya membimbing 2-3 orang precepti namanya. Ya, jadi ada 2-3 orang peserta didik atau precepti. Itu idealnya sahabat Upscape ya. Jadi jawabannya adalah opsi A, sahabat Upscape sekalian. Nah, lebih lanjut, di sini juga dijelaskan preceptorship merupakan sebuah metode pembelajaran klinik di mana perawat yang sudah berpengalaman atau preceptor memberikan bimbingan kepada perawat baru, dalam hal ini disebut dengan precepti, yang dapat membantu mereka dari tahap pemula ke tahap ahli.
Jadi preceptorship itu merupakan sebuah kegiatan apa ya sahabat saya, sebuah kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh perawat yang udah berpengalaman ke perawat yang baru. Sehingga output akhirnya adalah bisa bantu yang perawat yang baru ini masuk ke tahap lebih ahli. Gitu dia preceptorship. Terus kemudian tujuannya dari preceptorship itu di referensi yang Yomil temukan itu dibagi dua. Ada tujuan makro dan tujuan mikronya. Tujuan makronya adalah itu melibatkan pengembangan perawat di dalam berorganisasi. Jadi preceptorship ini digunakan sebagai sosialisasi dan orientasi sehingga diskusi antara preceptor dan precepti ini diperlukan untuk memberikan lingkungan yang kondusif sehingga precepti akan memiliki kemampuan yang sama dengan preceptor. Itu tujuan makronya. Tujuan mikronya adalah untuk membantu proses transisi dari pembelajaran ke praktisioner. Jadi kalau tujuan lebih mikronya itu memang membantu precepti ini dalam proses tahap pembelajaran menjadi praktisioner dan mengurangi dampak sebagai shock realita dan memfasilitasi individu untuk berkembang dari lingkungan baru yang dihadapinya. Itu ya poinnya sahabat Upscape ya. Dan terkait dengan preceptorship ini sahabat Upscape sekalian, kita sudah lingkup sudah bikin resume yang lebih detail lagi sahabat Upscape sekalian, namun tidak kita share di YouTube ini ya. Lebih jelasnya sahabat Upscape bisa belajar di layanan bimbingan intensif kita. Ya, bimbingan intensif kita batch 23. Hey, Appsmin ada info nih. Kita lagi open banget nih. Kelas Express cuma dengan 199.000. Iya, 199.000. Gimana? Gabung nggak? Gabung lah. Masa enggak? Jadi bagi yang belum daftar, silahkan daftar segera di layanan bimbel Upscape Batch 23 untuk persiapan TKB CPNS. Itu kita bagi sahabat Upscape, ada yang kelompok perawat ahli pertama dan juga kelompok perawat terampil. Ya, bagi yang belum daftar, daftar segera. Banyak informasi-informasi dan materi-materi yang akan kita share di sana. Oke sahabat Upscape semuanya, sekarang kita masuk pada soal yang kedua. Di soal yang kedua ini berkaitan dengan pengelolaan keperawatan nih sahabat Upscape. Nah ini berupa sebuah kasus ya. Sebuah kasus yang terjadi di ruangan sahabat Upscape sekalian dan meminta solusi. Solusi yang harus dilakukan oleh manajer keperawatan yang ada di ruangan. Dalam konteks ini adalah kepala ruangan tersebut. Perawat di ruangan penyakit dalam mengeluh beban kerja meningkat dan sering bertugas 2 shift. Semenjak beberapa orang tenaga di ruangan tersebut cuti melahirkan dan juga ada yang pindah ke ruang perawatan lainnya. Kepala ruangan yang menilai adanya kekurangan tenaga mengajukan penambahan tenaga perawat, namun belum ada respon dari bagian personalianya. Langkah apa yang dilakukan kepala ruangan selanjutnya? Apakah A. melaporkan permasalahan ke direktur, B. menghitung ulang kebutuhan tenaga perawat di ruangan, C. mendesak personalia agar cepat memproses permintaan, D. mengkonsultasikan masalah ke bagian SDM, E. membatasi jumlah pasien. Kira-kira apa nih sahabat Upscape? Ya. Oke, jawaban yang tepat untuk soal yang kedua ini itu adalah opsi D sahabat Upscape, mengkonsultasikan masalah ke bagian SDM. Ya, kita melihat di sini sahabat Upscape sekalian, permasalahannya adalah kekurangan jumlah tenaga. Dan secara alur birokratisnya, kepala ruangan memberikan sebuah ajuan dalam bentuk surat biasanya sahabat Upscape ke bagian personalia atau bagian tata usaha nih sahabat Upscape. Namun belum ada respon dari bagian personalianya. Nah, berkaitan dengan ini sahabat Upscape sekalian ya, ketika terkendala dengan ini, langkah berikutnya ketika kondisinya sudah terjadi masalah dan sudah aktual nih sahabat Upscape masalah tenaganya, maka kepala ruangan itu segera berkonsultasi dengan SDM agar ditemukan solusi tepatnya. Apakah solusinya itu bisa dilakukan dengan pembatasan jumlah pasien atau dilakukan rekrutmen tenaga secepatnya agar kinerja perawat yang ada di ruangan ya, agar beban kerja yang ada di ruangan itu tidak terlalu berat dan kualitas layanan yang diberikan oleh tenaga di ruangan itu juga tetap terjaga baik ya. Karena kita mengetahui sahabat Upscape sekalian, ketika beban kerja tenaga perawat yang ada di ruangan itu terlalu tinggi, potensi adanya penurunan kualitas layanan itu bisa saja terjadi karena kelelahan fisik ya,
karena kelelahan fisik, dan tentu akan banyak sekali hal-hal yang menyebabkan ketidaktelitian, bahkan bisa ujung-ujungnya nanti bisa mengakibatkan malpraktik juga sahabat Upscape, yang bisa merugikan pasien dan mungkin juga bisa merugikan tenaga yang bekerja di ruangan, yang mengakibatkan kondisi kesehatan tenaga menjadi menurun, drop, sakit, atau bisa juga berpotensi untuk meninggal. Ya, jadi demikian sahabat Upscape sekalian, untuk pembahasan soal yang kedua, Yomil simpulkan jawaban yang lebih tepat itu adalah mengkonsultasikan masalah dengan bagian SDM. Sekarang kita masuk pada soal yang ketiga. Kali ini juga berupa kasus nih, tapi letaknya sekarang di komunitas sahabat Upscape yang berkaitan dengan penyakit menular yang ada di komunitas, yaitu penyakit TB paru. Ya, bunyi soalnya adalah Tuan S berobat ke puskesmas dan mengeluh batuk sejak 1 bulan yang lalu. Klien terdiagnosa TB setelah dilakukan survei, didapatkan klien tinggal di lingkungan padat penduduk, ruang antar rumah sempit, jendela jarang terbuka, banyak pengguna rokok aktif di lingkungan rumah, banyak orang yang berlalu lalang dan meludah sembarangan di kawasan rumah klien. Apa yang menjadi faktor penentu penularan TB di lingkungan klien? Apakah A, jendela jarang terbuka, ataukah B, lingkungan padat dan rumah yang berdempetan, atau C, masyarakat perokok aktif, D, orang yang berlalu lalang dan meludah sembarangan, atau E, tidak menjalankan pengobatan rutin ke vaskes. Ini soal yang lumayan meragukan nih opsi jawabannya sahabat Upscape sekalian ya. Ini sebenarnya potensi jawaban benar ini bisa berpotensi hampir di semua opsi jawaban. Tapi yang kita pilih adalah opsi jawaban yang paling tepat nih sahabat Upscape. Kita fokus pada pertanyaannya sahabat Upscape sekalian. Apa yang menjadi faktor penentu penularan TB di lingkungan klien? Itu dia ya. Jadi penularan TB di lingkungan klien. Kita bahas masing-masing opsi ya untuk soal yang ketiga ini. Jendela jarang terbuka. Nah, kalau jendela jarang terbuka aja ya, terus kemudian tidak ada kondisi kebiasaan masyarakat atau kondisi masyarakat yang dengan penyakit TB, sepertinya nggak ada masalah nih sahabat Upscape ya. Terus kemudian lingkungan padat penduduk dan rumah yang... Nah, kira-kira yang mana nih sahabat Upscape? Kalau dari analisis Yomil, ini opsi jawabannya hampir mirip-mirip nih sahabat Upscape sekalian ya. Ini memang yang dicari adalah opsi jawaban yang paling tepat di antara yang tepat-tepat ya. Jadi beberapa di sini Yomil tengok ini udah tepat sebenarnya, tapi ada yang paling tepat nih sahabat Upscape. Yang ditanyakan adalah faktor penentunya apa ya. Jadi sebelum ini Yomil ingin jelaskan kepada sahabat Upscape sekalian ya, seperti ini adalah ilustrasi bagaimana penularan dari TB paru itu sahabat Upscape. Jadi kuman TB itu menular secara droplet sahabat Upscape sekalian ya, melalui udara ya, di mana penularannya itu terjadi akibat adanya percikan dahak pasien TB yang batuk tanpa menutup mulut ya. Jadi sehingganya bakteri tersebut ya yang dikeluarkan lewat percikan batuk itu menyebar melalui udara, dan kalau di kawasan atau daerah tersebut banyak orang, potensi penularannya itu makin tinggi ya, potensi penularannya makin tinggi ya. Terus kemudian sahabat Upscape sekalian, jika udara yang mengandung kuman TB tadi terhirup, maka terdapat kemungkinan kita terkena infeksi TB. Namun tidak selalu nih sahabat Upscape sekalian berarti kita akan sakit TB. Ya, nggak selalu kita akan sakit TB. Bisa jadi kuman TB tersebut berada dalam kondisi yang disebut dengan tidur, atau dalam arti kata lainnya adalah dorman ya. Kuman tidur ini tidak membuat kita sakit dan kita tidak dapat menularkan ke orang lain. Ya, jadi kalau kumannya dalam kondisi dorman, kita nggak bisa menularkan ke orang lain sahabat Upscape sekalian. Itu dia poin pentingnya. Terus kemudian, jika daya tahan tubuh kita menurun, maka kuman TB yang tidur tadi bisa menjadi aktif ya, bisa menjadi aktif dan memperbanyak diri, maka kita akan terjangkit yang namanya penyakit TB. Dan TB tidak menular melalui perlengkapan pribadi si pasien atau si klien sahabat Upscape sekalian yang sudah dibersihkan, seperti peralatan makan, pakaian atau tempat tidur yang digunakan oleh pasien TB. Itu nggak bisa menular melalui itu sahabat Upscape sekalian ya, jikalau itu dibersihkan. Ya, jikalau itu dalam kondisi yang bersih. Nah, balik lagi pada analogi kasus kita soal yang ketiga nih, sahabat Upscape sekalian. Kalau kita perhatikan, salah satu faktor penentu utama penularan TB yang terjadi pada kasus, itu lebih kuat mengarah pada orang yang berlalu lalang dan meludah sembarangan. Nah, kenapa demikian? Karena ketika orang meludah sembarangan, potensi penularan
potensi penularannya itu semakin kuat, ditambah lagi dengan adanya orang yang berlalu lalang. Ya, jadi kumannya tadi bisa berpindah ya sahabat Upscape sekalian, bisa bertransmisi langsung secara droplet karena orangnya berlalu lalang. Ya, jadi menjadi padat gitu sahabat Upscape kondisi lingkungannya. Hal itulah yang menjadi faktor utama menurut Yaumil terjadinya penularan TB di lingkungan klien di kasus soal yang ketiga ini. Sekarang kita masuk pada pembahasan soal yang keempat. Ya, di pembahasan soal yang keempat ini, ini juga dari beberapa masukan yang kita tampung ya, berkaitan dengan teknik komunikasi terapeutik nih sahabat Upscape. Kemarin Yaumil jelasin mengenai fase-fase komunikasi terapeutik. Sekarang ada soal yang berkaitan dengan teknik komunikasi terapeutiknya. Ya, bunyinya adalah seperti ini. Tuan X dirawat di RSJ sejak 1 minggu yang lalu. Saat pengkajian, klien mengatakan mereka sengaja mengirim saya ke sini untuk mengambil semua warisan saya. Itu yang disampaikan oleh klien. Terus perawatnya mengkaji dan menjawab, siapa yang Bapak maksud? Nah, kira-kira komunikasi apa atau teknik komunikasi apa yang dilakukan perawat? Apakah A. Focusing, B. Clarification, C. Reflecting, D. Feedback, atau E. Repeating? Apa nih sahabat Upscape sekalian? Menurut sahabat Upscape, jawabannya. Ya, jadi sahabat Upscape sekalian, tepat sekali bagi sahabat Upscape yang menjawab opsi B. Clarification. Jadi yang dilakukan perawat dengan menanyakan siapa yang Bapak maksud, ini ternyata masuk dalam teknik clarification atau klarifikasi. Lebih lanjutnya, Yaumil jelaskan nih, sahabat Upscape sekalian, bahwa clarification atau klarifikasi itu merupakan sebuah teknik yang dilakukan jika perawat ingin memperjelas maksud ungkapan klien. Yaumil garis bawahi ya, jadi ini dilakukan untuk memperjelas maksud ungkapan klien. Teknik ini digunakan jika perawat tidak mengerti, tidak jelas, atau tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh klien. Pada konteks ini, pada kasus soal yang keempat ini, konteksnya adalah perawat ingin lebih jelas nih, masih kurang jelas sebenarnya siapa yang dimaksud oleh si klien. Makanya perawat menggunakan teknik clarification untuk memperjelas maksud atau ungkapan dari si pasien ini atau klien ini. Nah, perawat perlu mengklarifikasi itu untuk menyamakan persepsinya dengan si klien. Contoh lain, sahabat Upscape sekalian, berkaitan dengan teknik clarification ini adalah, coba jelaskan kembali apa yang Bapak maksud dengan kesenangan hidup. Nah, jadi kan ada sebuah ungkapan klarifikasi nih, ada sebuah pertanyaan klarifikasi yang diberikan perawat ke si klien. Itu dia yang klarifikasi. Lanjut sahabat Upscape sekalian, ada opsi yang berkaitan dengan focusing. Ya, kenapa jawabannya bukan focusing? Jadi sedikit penjelasan sahabat Upscape, focusing atau memfokuskan merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan tujuan untuk membatasi bahan pembicaraan sehingga lebih spesifik dan dimengerti. Jadi ini lebih membatasi bahan pembicaraan sahabat Upscape sekalian agar lebih spesifik dan fokus ya, dan lebih bisa dimengerti. Contohnya misal nih, pasiennya bilang gini, ya beginilah nasib wanita yang teraniaya seperti saya, tapi saya pikir untuk apa saya pikirkan sakit ini. Focusing yang dilakukan perawat adalah, coba ceritakan bagaimana perasaan ibu sebagai wanita. Ya, jadi difokuskan sahabat Upscape sekalian, perasaan si ibunya sebagai seorang wanita. Demikian ya untuk yang focusing. Ada lagi di opsi jawaban tadi berkaitan dengan reflecting. Dan ternyata reflecting dan feedback itu bisa dikatakan sama. Ya, reflecting dan feedback merupakan sebuah teknik komunikasi di mana perawat perlu memberikan umpan balik kepada klien dengan menyatakan hasil pengamatannya sehingga dapat diketahui apakah pesan dari klien tersebut diterima dengan benar. Ya, jadi feedback itu merupakan sebuah umpan balik ya yang dilakukan kepada klien dengan menyatakan hasil pengamatan dari si perawat, yang mana salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pesannya itu bisa diterima dengan benar. Itu dia yang feedback atau reflecting sahabat Upscape sekalian. Contohnya seperti ini. Ibu tampak sedih, apakah ibu merasa tidak senang apabila ibu ... Nah, itu dia yang reflecting sahabat Upscape sekalian. Reflecting, feedback sama aja. Reflecting, feedback, dan umpan balik itu sama. Ya, terus lanjut sahabat Upscape sekalian, ada opsi mengenai repeating. Ya, opsi repeating.
Teknik repeating merupakan teknik mengulang kembali ucapan klien dengan bahasanya perawat. Itu dia. Nah, teknik ini dapat memberikan makna bahwa perawat memberikan umpan balik sehingga klien mengetahui bahwa pesannya dimengerti dan mengharapkan komunikasi berlanjut. Contohnya seperti ini. Pasien bilang, saya tidak nafsu makan, seharian saya belum makan. Terus kemudian perawat mengatakan, apakah Bapak mengalami gangguan untuk makan? Nah, itu adalah masuk dalam kategori teknik repeating, sahabat Upscape. Dan setelah Yomil cari referensinya, jenis teknik komunikasi terapeutik ini ada banyak, sahabat Upscape. Ada 16, dan pada video ini baru Yomil bahas 5. Untuk lebih detailnya, sekali lagi sahabat Upscape, join di layanan bimbel kita. Di sana kita akan share semuanya lebih detail dan lebih mendalam terkait dengan komunikasi terapeutik, mulai dari fasenya hingga jenis-jenis teknik dari komunikasi terapeutik tersebut. Ya, jadi sahabat Upscape, Yomil simpulkan untuk pembahasan soal yang keempat ini, jawaban yang tepat itu adalah opsi B, clarification. Sekarang kita masuk pada soal yang kelima. Kali ini berkaitan dengan intervensi keperawatan ya. Lebih tepatnya ini adalah tentang pendidikan kesehatan sih, sahabat Upscape. Ini adalah soal yang kita temukan dan bisa dikategorikan ini soal yang gampang lah ya, nggak terlalu sulit untuk soal ini. Jadi bunyinya adalah, Tuan X datang ke puskesmas dengan keluhan sakit kepala sejak 3 hari yang lalu. Tengkuk terasa berat. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 170/100, suhunya 36,5, nadinya 70 kali per menit, pernafasannya 18 kali per menit. Dari keterangan pasien didapatkan bahwa keluarga suka mengkonsumsi ikan asin sebagai makanan sehari-hari. Intervensi yang tepat diberikan oleh perawat adalah, apakah A, pendidikan kesehatan tentang hipertensi kepada pasien, B, pendidikan kesehatan hipertensi pada keluarga, C, anjurkan diet rendah garam, D, anjurkan kontrol tekanan darah secara rutin, atau E, anjurkan klien untuk berolahraga. Nah, kalau dari sebaran opsinya ini lumayan mirip-mirip juga ya, sahabat Upscape ya. Namun kita diharapkan mencari intervensi yang paling tepat diberikan kepada si pasien ini. Nah, simpelnya nih sahabat Upscape, kalau Yomil analisa, masalah di soal yang kelima ini adalah pasien dengan hipertensi. Ditunjukkan dengan tekanan darahnya yang 170/100, sahabat Upscape sekalian. Nah, kondisi yang hipertensi ini ditandai juga dengan gejala yang dialami oleh pasien yang aktif saat ini, seperti sakit kepala sejak 3 hari yang lalu dan tengkuknya terasa berat. Ya, itu yang gejala yang dialami oleh pasien dalam 3 hari ini ya. Kalau kita lihat ya, sakit kepala 3 hari yang lalu dan tengkuk terasa berat. Terus kemudian ada sebuah data kunci di sini sahabat Upscape sekalian ya, yang mengarahkan kita pada jawaban yang tepat ya. Jadi dari keterangan pasien mengatakan keluarga pasien ya itu suka mengkonsumsi ikan asin sebagai makanan sehari-hari. Jadi ada pola konsumsi makanan di sini yang bisa berpotensi kuat menjadi penyebab terjadinya hipertensi ini nih sahabat Upscape sekalian ya. Jadi kalau kita terkait dengan pendidikan kesehatan ini, udah Yomil bahas juga di video-video kita sebelumnya, kita harus cari tahu sebenarnya apa masalah utama dari pasien, dan kemudian masalah utama itu untuk menentukan penkes yang tepat adalah solusi dari permasalahan utama itu. Ya, jadi setelah kita cari masalah utamanya, nanti baru kita rujuk dengan intervensinya. Nah, di sini kalau kita lihat masalah utamanya memang adalah hipertensi nih sahabat Upscape sekalian. Namun, salah satu penyebab terjadinya hipertensi ini atau potensi yang bisa menyebabkan ini itu adalah pola konsumsi keluarga yang sehari-hari suka makan ikan asin sahabat Upscape sekalian, ya. Jadi, kalau menurut Yomil, intervensi yang tepat diberikan perawat pada soal yang kelima ini, yang lebih tepatnya itu adalah anjurkan pasien diet rendah garam untuk menghindari terjadinya hipertensinya ini, sahabat Upscape sekalian. Ya, jadi bukan hanya tentang penyakit hipertensinya saja yang diedukasi di sini, tapi kita juga harus anjurkan pasien untuk diet rendah garam, karena kita menemukan data pola konsumsi makanan yang dilakukan oleh pasien dan keluarga ini sangat berpotensi sekali dan sangat mendukung sekali untuk terjadinya hipertensi nih, sahabat Upscape sekalian, ya. Jadi penyebab hipertensi pada kasus ini adalah pola makanan ya, dan kita memang mengintervensi, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga itu untuk menganjurkan agar melakukan diet rendah garam.
agar penyakit hipertensinya ini bisa dikontrol dan agar keluarga lain juga tercegah dari penyakit yang sama di kemudian hari. Sekarang Emil masuk pada soal yang ke-6, dan di soal yang ke-6 ini sahabat Upscape sekalian berkaitan dengan case finding nih sahabat Upscape. Jadi yang banyak nanya, bahas soal mengenai case finding dong, case finding. Nah, ini adalah salah satu bentuk soalnya ya. Sebelumnya Emil udah bahas mengenai ada pertanyaan mengenai wabah DBD ya sahabat Upscape, dan kali ini berkaitan dengan jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah kecuali. Jadi kita diminta untuk mencari di antara opsi jawaban penyakit ini, kira-kira yang mana nih penyakit yang penyakit menular yang tidak dapat menimbulkan wabah ya. Yang dicari ini kan yang tidak dapat menimbulkan wabah. Apakah A. kolera, pes, demam berdarah, campak, atau tuberkulosis? Nah, kali ini sama dengan soal-soal yang di awal-awal tadi sahabat Upscape ya. Yang diuji adalah wawasan sahabat Upscape sekalian nih. Ya, nggak ada trik analisis kasus di sini ya. Jadi memang kita harus banyak baca juga berkaitan ini. Dan dari referensi yang Emil dapatkan, jawabannya itu kalau berdasarkan Permenkes nomor 1501 tahun 2010 ya, di mana pemerintah melis jenis-jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah. Ya, ada kisaran 17 penyakit nih sahabat Upscape ya. Ada kolera, ada pes, demam berdarah, campak, polio, difteri, pertusis, rabies, malaria, avian influenza H5N1, antraks, leptospirosis, hepatitis, influenza A, meningitis, yellow fever, dan chikungunya. Ada 17 nih sahabat Upscape sekalian, dan kalau kita korelasikan dengan opsi jawaban yang ada, penyakit yang tidak termasuk itu adalah penyakit tuberkulosis. Ya, tuberkulosis nggak masuk ternyata sahabat Upscape, yang dapat menimbulkan wabah ya. Oke sahabat Upscape semua, sekarang kita masuk pada soal yang ke-7. Kali ini berkaitan dengan kasus, dan kali ini opsi jawabannya simple, namun meragukan nih sahabat Upscape. Dan bermainlah analisis pribadi Yomil ya di soal yang ke-7 ini. Seorang anak dirawat di ruangan isolasi COVID bersama ibunya. Apakah tindakan yang tepat dilakukan perawat jika anak COVID ini terus minta keluar ruangan? Apakah A. lapor kepala ruang, B. menyarankan ibu mengajak anak keluar, C. perawat memfasilitasi menemani anak keluar, D. melarang anak keluar, atau E. membiarkan anak keluar ruangan tanpa ibunya. Nah, di sini sahabat Upscape sekalian, Yomil menganalisis nih, anak dirawat di ruangan bersama ibunya. Dan ini mungkin banyak sekali terjadi kasus yang seperti ini ya, sahabat Upscape sekalian, saat pandemi COVID kemarin, saat lagi tinggi-tingginya angkanya ya. Nah, kita sering mendapatkan kasus bahwasanya ibunya meskipun berada di level negatif ya, namun karena anaknya positif dan harus diisolasi, ibu terpaksa harus menemani anaknya. Karena dalam konsep hospitalisasi pada anak ya, orang tua atau penjaga dari anak itu sangat penting ada sahabat Upscape sekalian agar proses penyembuhan anak berlangsung dengan baik ya. Dan di sini itu ibunya bersama dengan anaknya. Dan ketika anak minta keluar ya, sahabat Upscape sekalian ya, ketika anak minta keluar terus ya, dan yang mengakibatkan nantinya juga bisa rewel dan menimbulkan hal-hal lainnya nanti, solusi kalau menurut Yomil adalah perawat menyarankan ibu bersama anak tersebut keluar. Jadi anak tersebut keluar atau ditemani bersama ibunya, bukan bersama perawat. Karena itu tadi ya sahabat Upscape sekalian ya, kita nggak bisa memastikan bahwasanya perawat bisa menemani anak dengan baik nantinya ya. Apakah dia bisa menenangkan anak pada saat anak keluar dan lain sebagainya ya. Itu kalau menurut logika Yomil masih 50-50 lah, perawat bisa melakukannya dengan baik. Tapi ketika kita melimpahkan ibu anak untuk mengurusinya secara langsung dan keluar ruangan, itu rasanya bisa dikatakan lebih pas sepertinya yang menemani anak itu adalah ibu kandungnya sendiri ya, agar proses hospitalisasi pada anaknya juga berjalan dengan baik. Demikian kalau dari analisa Yomil ya sahabat Upscape ya. Jadi kalau menurut Yomil di pembahasan soal yang ke-7 ini, jawaban yang tepat itu adalah menyarankan ibu mengajak anak keluar ya. Jadi bagi sahabat Upscape sekalian, di pembahasan soal yang ke-7 ini, kalau ada yang berargumen nih, oh yang mana kira-kira jawaban yang tepat, silahkan ketik di kolom komen ya. Kita mungkin bisa berdiskusi lebih lanjut nantinya ya. Karena Yomil jujur nggak menemukan referensi yang konkret mengenai soal yang ke-7 ini.
Ya, jadi ini dari analisis Yaumil terhadap soal nomor 7. Demikian sahabat Upscape sekalian. Oke, teman-teman semua, soal berikutnya adalah berkaitan lagi dengan case finding nih. Jadi lagi-lagi nih yang nanya-nanya case finding kali ini berkaitan dengan KLB difteri. Nah, pertanyaannya adalah kriteria suatu wilayah dinyatakan KLB difteri adalah apakah A, jika ditemukan minimal 1 orang suspek difteri, apakah B, jika ditemukan minimal 10 orang suspek difteri, atau C, jika ditemukan minimal 1 rumah tangga suspek difteri, atau D, jika ditemukan 1 korban meninggal akibat difteri, atau E, jika ditemukan 1 keluarga meninggal akibat difteri. Kira-kira apa nih sahabat Upscape? Lagi-lagi yang ditanya wawasan ya sahabat Upscape sekalian ya, berkaitan dengan KLB difteri. Nah, Yaumil bahas sahabat Upscape sekalian. Kalau kita lihat dari pedoman pencegahan dan pengendalian difteri yang dikeluarkan oleh Kemenkes tahun 2017, itu suatu wilayah dinyatakan KLB difteri jikalau ditemukan minimal adanya 1 kasus suspek difteri, sahabat Upscape sekalian. Ya, jadi referensinya adalah pedoman pencegahan dan pengendalian difteri yang dikeluarkan Kemenkes 2017. Dikatakan dikatakan KLB difteri jikalau ditemukan minimal 1 kasus suspek difteri. Dan beberapa kebijakan terkait ini adalah pertama, 1 suspek difteri dinyatakan sebagai KLB dan harus dilakukan penyelidikan dan penanggulangan sesegera mungkin untuk menghentikan penularan dan mencegah komplikasi dan kematian. Itu yang pertama. Kebijakan yang kedua adalah dilakukan tata laksana kasus di rumah sakit dengan menerapkan prinsip kewaspadaan standar seperti menjaga kebersihan tangan, penempatan kasus di ruangan isolasi, dan mengurangi kontak kasus dengan orang lain. Terus yang ketiga, setiap suspek difteri dilakukan pemeriksaan laboratorium. Yang keempat, setiap suspek difteri dilakukan ORI atau respon pemberian imunisasi pada KLB sesegera mungkin pada lokasi kejadian dengan sasaran sesuai kajian epidemiologi. Poin yang kelima, laporan kasus difteri dilakukan dalam 24 jam secara berjenjang ke Ditjen P2P, sahabat Upscape sekalian. Ya, jadi ada pertanyaan dari user kita itu yang berkaitan dengan ini. Kriteria wilayah dikatakan KLB difteri itu gimana dan cara penanggulangannya gimana? Dan yang bahas di sini, ya sahabat Upscape ya. Jadi silahkan catat ya. Yang dinyatakan KLB difteri itu jika ditemukan minimal 1 suspek difteri, dan berikut adalah kebijakan-kebijakan dari pemerintah berkaitan dengan hal ini. Demikian ya sahabat Upscape ya. Kalau kita simpulkan, untuk jawaban soal yang ke-8 yang tepat itu adalah opsi A, jika ditemukan minimal 1 orang suspek difteri. Kita masuk pada soal yang ke-9. Nah, ini juga soal yang keluar nih di TKB kemarin dan yang bahas nih sahabat Upscape. Apabila ada darah pasien HIV positif nih yang menetes ke lantai, apa tindakan yang tepat dilakukan? Apakah A, tunggu darah hingga kering, B, bersihkan tumpahan darah dengan menggunakan spill kit, C, kasih tanda peringatan untuk menghindari kontaminasi darah, D, bersihkan tumpahan darah dengan pel, atau E, lapor ke cleaning service untuk membersihkan. Nah, apa nih sahabat Upscape jawabannya yang tepat ya? Nah, sahabat Upscape sekalian, jawaban yang tepat itu adalah opsi B, bersihkan tumpahan darah dengan menggunakan spill kit. Nah, kenapa demikian sahabat Upscape sekalian ya? Jadi, darah yang menetes di lantai itu sahabat Upscape, salah satu intervensinya adalah dibersihkan ya. Dibersihkan tumpahan darah atau cairan itu yang bisa kita sebut dengan cairan infeksius ya. Ini adalah konteks cairan tubuh yang infeksius sehingga lantai itu tetap bersih ya. Dan solusi untuk pembersihannya itu adalah dengan menggunakan yang namanya spill kit. Spill kit ini adalah seperangkat alat sahabat Upscape sekalian yang digunakan untuk menangani jika terjadi tumpahan darah atau tumpahan cairan tubuh infeksius agar tidak membahayakan perangkat yang ada di rumah sakit, meliputi tenaga kesehatan, pengunjung, dan orang lain yang berada di lingkungan pelayanan kesehatan tersebut. Ya. Dan ini adalah prosedur-prosedur pembersihannya sahabat Upscape sekalian. Sahabat Upscape bisa catat dan sahabat Upscape bisa baca hal ini ya. Yaumil screenshot, silahkan baca sahabat Upscape sekalian ya. Ini adalah prosedur pembersihannya. Ya. Dan untuk lebih jelasnya, lagi-lagi sahabat Upscape, solusinya ada di Bimbel Intensif Persiapan TKB CPNS Batch 23.
Hey, Appsmin ada info nih. Kita lagi open banget nih kelas ekspres cuma dengan 199.000. Iya, 199.000. Gimana? Gabung nggak? Gabung lah, masa enggak? Oke sahabat Upscape sekalian, sekarang kita masuk pada soal pamungkas, soal yang ke-10. Ini adalah materi yang banyak dicari-cari juga nih oleh sahabat Upscape sekalian berkaitan dengan fase berduka. Nanti Yomil kasih sedikit juga mengenai apa tindakan atau strategi pelaksanaan yang dilakukan oleh perawat di masing-masing fase berduka ini. Silahkan pantengin sampai habis ya pembahasannya. Nah, bunyi soalnya adalah berikut yang bukan merupakan fase berduka adalah apakah A menolak, B marah, C harga diri rendah, D depresi, atau E menerima. Nah, ini kalau sebenarnya gampang sekali lah sahabat Upscape. Kalau sahabat Upscape paham nih konsep fase berduka ya. Nah, kalau dilihat dari teorinya sahabat Upscape sekalian yang dikeluarkan oleh Kubler-Ross tahun 1969, fase berduka itu ada 5. Pertama, ada fase pengingkaran atau fase denial sahabat Upscape. Yang kedua, ada fase kemarahan atau anger. Terus kemudian ada fase tawar-menawar atau bargaining, fase depresi atau depression, dan yang kelima fase menerima atau acceptance. Kalau kita lihat di soal yang ke-10 ini yang salah itu adalah harga diri rendah nih sahabat Upscape. Nggak ada fase harga diri rendah ya. Ini sebenarnya kan idealnya adalah bargainingnya nih yang nggak ada di opsi jawaban. Nah, tapi yang jawaban dari soal yang ke-10 ini itu adalah harga diri rendah. Karena harga diri rendah bukan masuk dalam kategori fase berduka. Nah, selanjutnya sahabat Upscape sekalian, yang ternyata keluar dalam TKB CPNS bukan hanya jenis fase berdukanya aja nih, tapi apa tindakan perawat di tiap-tiap fase berduka itu. Nah, ini adalah kata kunci dan rahasianya nih sahabat Upscape. Silahkan dicatat ya, sahabat Upscape ya, semuanya ya. Ini adalah strategi pelaksanaan pasien pada fase berduka. Ya, ini juga banyak sekali ditanyakan oleh user ke Yomil dan Yomil bahas di video kali ini. Oke sahabat Upscape semuanya, 10 soal sudah Yomil bahas hari ini. Kira-kira gimana menurut sahabat Upscape sekalian? Apa hal-hal yang sahabat Upscape temukan dan apa hal-hal yang ingin sahabat Upscape cari lagi nih di video yang Yomil bahas selanjutnya? Kita akan mencoba melakukan kita akan mencoba lebih konsisten lagi untuk mengupload video ini sahabat Upscape, tentunya juga lewat dukungan dari sahabat Upscape sekalian ya, untuk memberikan komentar-komentar ke kita apa kira-kira yang harus kita bikin atau topik yang kita bahas di video-video berikutnya. Mudah-mudahan sahabat Upscape sekalian bisa banyak mendapatkan informasi di setiap video-video yang kita bahas kali ini. Demikian sahabat Upscape sekalian untuk video kita di episode kali ini. Terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa like dan komen video ini, serta jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman sejawat kita yang membutuhkan, agar sama-sama mendapatkan manfaat dan agar sama-sama bisa bermanfaat untuk persiapan TKB CPNS yang lebih baik. Sampai jumpa dari Yomil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang tajawid deh, aku dong. Tidak tajawid deh.